Saya sih nggak mau menyalahi. Kita pakai prokes bagus, tapi jangan berlebihan. Saya baca di jalan-jalan itu banyak tulisan begini: pakai masker harga mati, nggak pakai masker mati. Enak aja lo ngomong. Itu mah berlebihan. Emang Tuhan bisa ngomong begitu? Jangan berlebih-lebihan. Katakan saja pakai masker demi kesehatan, nggak usah juga berlebih-lebihan, karena itu urusan Allah. Dan lagi pula Bapak Ibu, kelamaan pakai masker itu bau jigong lah. Makanya saya sarankan sama Bapak Ibu, masker itu jangan dipantang terus, turunin, habis itu pasang lagi, turunin lagi, pasang lagi. Ya kalau terus dipantang kita kekurangan oksigen. Apalagi saya kalau ceramah pakai masker kayak pejabat pidato. Pidato pakai masker. Nah saya ceramah pakai masker, keracunan jigong sendiri. Jangan macem-macem. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kita ini prokes, menerapkan protokol kesehatan. Tujuannya bukan agar tidak mati, tapi tujuannya agar tidak sakit. Setuju nggak kira-kira? Karena beda itu urusannya. Kalau mati itu ajal, kalau sakit itu sehat ikhtiar. Karena Nabi bersabda, as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Ya Pak ya? Sehat lebih baik daripada kaya. Ya Pak ya? Setuju atau setuju? Walaupun sehat tapi melarat mending juga ya Bu ya. Tapi kalau mau pilih salah satunya yang mending sehat. Ada orang kaya, rumahnya mewah, bininya 4, mobilnya banyak, fasilitas lengkap, tapi penyakitan. Makan nasi takut, ikan asin takut, sate kambing takut, sayur santan takut. Ketiban makannya cuman tiwul. Tiwul zaman dahulu makanan orang yang gak kebeli beras. Zaman sekarang tiwul makanan orang kaya. Coba lihat rumah-rumah makan yang jualan tiwul. Itu rata-rata yang makan orang kaya semua, karena takut makan nasi. Nah di samping rumah orang kaya ada orang miskin. Rumahnya geribik, atapnya bocor, lantainya tanah, tapi sekali makan 3 piring. Sayur nangka disantan kental, lauknya ikan asin, sambalnya sambal terasi pedas, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Makan 3 kali nambah, bersimbah keringat, duduk di teras, buka baju, ngudut ji samsu. Ini luar biasa. Makanya as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Cuman saya perlu ingatkan sama Bapak Ibu, corona ini ada. Saya ditanya, Ustadz, emang corona itu ada? Ada, menurut keyakinan saya. Itu ilmiah. Virus corona itu ada. Dan virus corona itu belum ketemu obatnya. Jadi corona tidak ada obatnya. Walaupun secara Islam dikatakan likulli da'in dawaun. Tiap penyakit pasti ada obatnya. Sesuatu yang tidak ditemukan obatnya di luar, berarti obatnya di dalam diri kita sendiri. Apa itu? Imun, daya tahan tubuh. Makanya kuatkan daya tahan tubuh kita, konsumsi yang sehat dan aman. Tapi ingat, kalau kata dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit itu bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan.
Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Bu, punya cicilan. Pantesan gampang penyakitan. Kalau bapak ibu nggak mau cepat mati, nggak mau penyakitan, kurangi cicilan. Istri-istri akhir zaman banyak membunuh suaminya, kata Nabi. Tapi bukan dengan cara meracuninya, tapi membebaninya dengan cicilan. Ini rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian nyicil. Enggak, ini udah lunas belum putih-putih ini? Ya kalau belum lunas. Karena membebani suaminya dengan cicilan, maka istri-istri akhir zaman banyak membunuh suaminya, kata Nabi. Makanya kurangi cicilan, hidup dengan tenang, jangan mendongak ke atas, syukuri apa yang ada. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita kesehatan. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Berwasilah dengan salawat kita, berwasilah dengan pembacaan Nazam Al-Barzanji, berwasilah dengan pengajian malam ini, dan berwasilah dengan sedekah Bapak Ibu. Walaupun cuma sebutir telur yang disedekahkan di sini, berwasilah ini dengan ini semua. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita di surga bersama Nabi. Allahumma amin. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Bu, di akhirat nanti kalau boleh milih tetanggaan sama Nabi atau tetanggaan sama Jupe. Tahu Jupe nggak Pak? Julia Perez, mantannya Gaston Castagno. Coba milih sama Nabi apa Jupe? Nabi dong. Kalau di akhirat kita bertetangga dengan Nabi, jelas kita masuk surga. Tapi kalau tetanggaannya sama Jupe, wallahu a'lam. Ya kalau Jupe masuk surga, ikut kita masuk surga. Tapi kalau Jupe masuk neraka, kita yang repot. Jupe mah enak, dikejar api neraka nyanyi dia. Is oke wae aku rapopo. Padahal sudah gosong tuh Jupe. Nah kita mau nyanyi apaan di situ? Walaupun kita berdoa, mudah-mudahan almarhumah Jupe juga mendapatkan syafaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kita semua akan mendapatkan syafaat. Dikarenakan Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Nabi-nabi terdahulu kala menyegerakan doanya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Sedangkan aku, kata Nabi, sengaja menunda doaku syafaatan di ummati yaumal qiyamah, agar aku tukar menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat nanti. Yang dengan syafaat itu nantinya umatku bakal masuk surga semua. Allahumma amin. Bu, ibu-ibu ini Pak harus dipanggil kalau ngaji. Kalau nggak dipanggil khusyuk. Saking khusyuknya palanya nunduk, matanya mejam, mulutnya ngences. Sudah ketiduran taunya. Jadi balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaat dari Nabi, yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku, kata Nabi, bakal masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Makanya tanpa terkecuali umat Islam bakal masuk surga.
Karena kita cinta sama Nabi, di surga bareng Nabi. Kan begini, di akhirat itu yang tetanggaan di dunia, tetanggaan di akhirat. Yang temenan di dunia, temenan di akhirat. Yang bersaudara di dunia, saudaraan di akhirat. Yang suami istri di dunia, suami istri di akhirat. Nanti di akhirat itu ada spanduk yang bertuliskan warga kampung apa? Sinar Teguh. Nanti PRT yang berdiri di sana. Mana PRT-nya? Wah, PRT ya. Karena Pak RT cinta maulid, Pak RT duluan di sana. Sini kumpul. Nanti ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain ngobrol di surga. Nanti kita nongkrong, cerita, ngobrol, saling tanya satu sama lainnya. Nanti nanya, lo nyampe ke surga? Iya, gua nyampe. Tetangga sebelah rumah mana? Enggak tahu, nyangkut kali di neraka. Dia mah biang ngerumpi soalnya. Ada yang suka ngerumpi? Mana orangnya, Bu? Oh, enggak ada di sini, mah di sono. Banyak kalau di sono. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya tidak bahas maulid lagi. Karena sudah banyak dibahas di pengajian-pengajian sebelumnya. Saya hendak menyampaikan pesan-pesan wasiat Nabi menjelang wafat, meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabi'il Awwal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahirnya Senin, wafatnya juga hari Senin. Kita ngikut sebagai umatnya. Kita sebagai umatnya ini juga rata-rata kebanyakan dan kemungkinan besar akan dimatikan di hari kita dilahirkan. Ada enggak Bapak Ibu yang lahirnya hari Senin juga? Kalau ada siap-siap, besok Senin soalnya. Jangan-jangan besok tanggal kematiannya itu. Ya buat persiapan lah. Kalau Bapak Ibu mati besok, syukur itu. Enggak apa-apa, husnul khotimah. Bangkit di akhirat, ya Allah, saya mati Senin, malamnya saya maulid, layak saya masuk surga. Jadi Bapak Ibu di akhirat itu hujjah didengarkan, hujjah diterima. Jadi kita itu di akhirat boleh bikin alasan, Pak. Seandainya kita mau dimasukkan ke dalam neraka, ya Allah, saya enggak mau masuk neraka. Ngapa kata Allah? Karena saya senang maulid, ya Allah. Saya senang sholawatan, ya Allah. Saya senang nyumbang kalau ada acara maulid. Kalau begitu kata Allah, cancel, enggak jadi lu masuk neraka. Langsung masukin surga. Hujah diterima. Cuman ada yang hujahnya enggak diterima, ada. Yang enggak boleh punya alasan di surga, di akhirat nanti untuk masuk surga. Tapi mampir dulu ke neraka. Siapa? Al-maf'ul, al-fa'ilu wal maf'ul bih. Orang yang homo dan yang melayani orang homo. Nah itu nggak punya alasan itu. Ngapa lo homo? Seneng gua, nggak bisa. Orang yang homo dan orang yang melayani orang homo nggak punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung bablas dimasukkan ke dalam neraka. Apa kata orang sekarang itu? LGBT, lesbian, wadon senenge karo wadon. Gay, lanang senenge karo lanang. Biseksual. Biseksual ini Bapak Ibu double. Sama cewek demen, sama cowok demen juga. Ini paling serakah manusia ini, Pak. Dua-duanya diembatnya semua. Yang nomor 4 transgender. Apa transgender? Laki-laki dioperasi jadi perempuan, perempuan dioperasi jadi laki-laki. Di Amerika banyak. Di Eropa banyak, Thailand banyak. Indonesia baru lu cinta lunak doang ya. Ya banyak kalau cuman ngebanci mah. Kalau kata orang Lampung apa? MJ mak jelas. Kalau siang namanya Suparman dia itu. Kalau malam namanya Suparmi. Tapi bukan saya loh Bu ya. Bukan saya. Mak jelas. Makanya ada banci tanya sama Pak Haji, kata banci, Pak Haji,
Kalau laki-laki mati nyebutnya apa? Almarhum. Kalau perempuan mati almarhumah. Nah kalau banci mati aluminium. Bukan panci Pak Haji, banci. Ya salah lu juga kata Pak Haji. Ngapain mak jelas? Masyarul hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, balik lagi. Hujjah di akhirat itu diterima. Maka mudah-mudahan hujjah kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jadi balik lagi, tibalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ceritanya malaikat Israel datang. Sebelum beliau datang, Nabi, halo anak-anak, halo. Lihat Pak Ustadz. Karena ada ceritanya. Murid Nabi Musa berlayar sampai di tengah lautan, badai gelombang pasang. Menurut logika manusia pasti mati itu Pak, nggak selamat. Tapi dia berdoa, ya Allah, kalau saya bisa selamat pulang ke rumah, saya bernadar ngasih makan anak jin. Anak-anak ada aja. Saya bernadar ngasih makan anak jin. Ibu-ibu pernah lihat anak jin? Belum pernah kan? Saya juga bingung anak jin kayak apa kayak tuyul itulah ya. Orang ini juga aneh Pak. Orang menadar sedekah anak yatim. Bukan sedekah anak jin. Tapi ajib, selesai berdoa, nadar, gelombang pasangnya surut, badai pun berlalu. Dia menepi ke daratan, pulang ke rumah lagi, sampai ke rumah bingung dia. Kayak mana cara ngebayar nadarnya, wong dia nggak tahu anak jin itu kayak apa. Tanya dia sama Nabi Musa, Nabi saya bernadar ngasih makan anak jin, tapi saya bingung anak jin itu kayak apa. Kata Nabi Musa, gampang. Kalau kamu ingin tahu anak jin, ikut saya pengajian. Nanti kalau saya sedang ceramah ada yang ribut, kasih saja dia makan. Itulah anak jin. Makanya yang ribut anak jin. Kalau ibu-ibu yang ribut, emaknya jin. Baik, lanjut ya Bu, Pak. Lanjut. Jadi Nabi sakit parah. Sebenarnya sakit Nabi itu gak parah-parah amat, cuman pening pala. Ciri ajal bagi Nabi adalah sakit kepala. Ada nggak ibu-ibu yang lagi pening pala sekarang ini? Jangan-jangan nggak lama tuh pening pala. Tapi begini Pak, orang Islam itu sakit kepala saja menghapuskan dosanya 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini tiap 40 hari sekali sakit pala. Sebulan sekali lah ya. Tanggal tua ya Bu ya. Sakit pala antem bodrek. Bulan depan sakit pala antem paramek. Bulan depan sakit pala antem oskadon. Sakit kepala itu menghapus dosa-dosa. Lantas kemudian Nabi agak telat ke masjid subuhnya. Sempat meminta Abu Bakar yang menggantikan imam. Abu Bakar nangis, enggak mau Abu Bakar. Kami tidak akan sholat kalau bukan Nabi yang menjadi imam. Maka beliau dipapah masuk ke mihrab mengimami sholat. Selesai mengimami sholat, Nabi bersabda, ya ma'asyaral muslimin. Apa kata Nabi? Wahai segenap kaum muslimin, aku akan segera meninggalkan dunia. Wahada awwalu yaumi minal akhirah wa akhiru yaumi minad dunya. Hari ini adalah hari pertama saya pulang ke akhirat dan hari terakhir saya tinggal di dunia ini. Subhanallah. Nabi mau mati, mau wafat ngomong. Bisa nggak ibu-ibu kalau mau mati ngomong Bu? Pak, kayaknya mamah mau mati nih. Kalau mamah mati, papa jangan kawin lagi ya. Iya kata dia. Iya ngomongnya. Mati betul bininya, nangis sih nangis. Tapi sambil ngintip, ada janda muda nggak ya? Ada gadis tua nggak ya? Potongan bapak-bapak tahan lama, nggak tahan tidak.
Jadi Nabi pesan sedemikian rupa. Lalu Nabi dipapah lagi, masuk ke dalam kamar. Datang malaikat Israel. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa ya ahla baitin nubuwah. Salamnya begitu kalau ke rumah Nabi itu. Keselamatan atasmu wahai Nabi dan semua penghuni rumah Nabi. Bolehkah saya masuk? Yang keluar Fatimah. Kalau mau maulid itu Pak, nggak usah bulan Rabiul Awal terus. Kan bulan depan bisa Rabiul Akhir. Sekaligus maulid Fatimah kitanya. Jadi proyek kiai nyambung terus ya. Nggak berhenti-berhenti. Saya mah cocok banget yang kayak gini nih. Kalau bisa kita tuh jadwal maulid itu 3 bulan gitu. Dari pra-maulidnya apa? Bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Antem maulid semua. Sambung Muharram 4 bulan proyek nggak selesai-selesai. Subhanallah, namanya Rabiul Awal, subur, bulan subur. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, Fatimah yang keluar, kata Fatimah, fulan, bapakku sakit, nggak bisa nyambut tamu. Jadi kalau kamu pengen sowan, nanti tunggu bapakku sembuh. Pulang malaikat, dia nggak tahu kalau itu malaikat. Nggak lama, beberapa menit doang, datang lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ya ahla baitin nubuwah. Bolehkah saya masuk? Keluar lagi Fatimah, loh kamu lagi? Pan sudah tak omong, bapak saya sakit, nggak bisa nyambut tamu. Pergi lagi malaikatnya, 3 kali datang lagi. Kata Fatimah, pan sudah saya omong, kesel jadinya. Nabi dari dalam kamar nyaut, ya Fatimah, man alal bab. Wahai Fatimah, siapa depan pintu rumah kita? Kata Fatimah, rajulun a'rabiyyi, Baduy, Arab gunung. Udah 3 kali dia datang, abah balik lagi. Kata Nabi, emang kayak apa orangnya? Orang ini sopan sih, kata Fatimah. Orangnya sederhana. Tapi abah, ada satu yang beda dari orang ini. Matanya tidak pernah berkedip walau sekali. Saat aku beradu pandang dengan matanya, begidik jantungku, bergetar tubuhku, terasa copot persendian tulang berulangku, berdiri bulu kudukku. Kata Nabi, kamu tahu siapa dia? La ya abah, enggak tahu. Huwa hadhimul ladzat wa qati'us syahawat. Dialah yang mencabut segala macam kelezatan, yang menghabiskan segala ambisi cita-cita manusia. Makanya kalau orang sudah mau mati, lezatnya hilang, lidahnya hambar, penciumannya hilang. Kok kayak orang kena COVID ya? Kata orang ciri-ciri COVID itu ya Bu, minyak angin nggak kerasa, terasi nggak kerasa, nyium duit nggak kerasa, masih panjang umur. Jadi ciri orang mau mati itu Bapak Ibu, rezekinya dicabut. Orang yang sudah rezekinya dicabut, apapun dimakan hambar, kopi pun nggak berasa, pahit nggak berasa pahit, manis tak berasa manis. Gimana Pak, kopi udah diminum belum? Udah habis? Hebat ya, hebat. Silakan sambil ngudut Bapak Ibu. Kalau kopinya masih berasa, panjang umur. Tapi kalau kopinya sudah hambar, siap-siap 3 hari lagi mati tuh, paling lama. Bahkan ngudut aja Pak, nih ngudut bisa dicirenin. Kalau panjenengan ngudut, asapnya nggak ngebul lagi, nah, ntar lagi mati nih kayaknya. Tapi kalau masih ngebul, panjang umur. Tapi kalau asapnya turun ke bawah, siap-siap saja. Jadi balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Nabi, Fatimah suruh dia masuk malaikat Israel. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israel. Ada apa engkau datang ke sini? Bu. Ada apa, kata Nabi? Engkau datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu, sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad,
Kalau nggak boleh, saya mau pergi pulang lagi. Subhanallah. Kalau saya Pak digituin, ya udah pulang sono kamu. Jangan datang lagi ke sini. Kata Nabi, aina Jibril? Mana Jibril? Maka datang malaikat Jibril, ngobrol-ngobrol sama Jibril. Kata Nabi, Jibril, kamu tahu saya akan mati hari ini? Tahu, kata Jibril. Akhbirni mali indallahi minal kiramah. Kabarkan kepadaku Jibril, apa kemuliaan yang Allah janjikan untukku kalau aku mati hari ini? Kata Jibril, semua pintu-pintu langit dibukakan untukmu, semua pintu surga dibuka untukmu, dan malaikat berbaris dengan teratur, yang taziruna fis-sama'i li ruhika, menantikan datangnya ruhmu di langit sana. Alhamdulillah, kata Nabi. Tapi Jibril, wa kaifa takunu ummati? Kalau aku mati hari ini, nasib umatku bagaimana? Kata Jibril, enggak usah khawatir. Allah sudah berjanji. Allah haramkan surga untuk semua umat. Anasairil umam hatta tadkhuluha ummatuka. Sehingganya umatmu Muhammad yang masuk surga duluan. Makanya Bapak Ibu, saya yakin betul orang Islam ini bakal masuk surga semua. Allahumma amin. Bu, orang Islam masuk surga semua. Setuju atau tidak? Walaupun nggak sholat, masuk surga. Orang Islam yang nggak puasa, masuk surga. Bapak-bapak hidung belang mata keranjang, masuk surga. Enak aja ya Pak ya. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Yang nggak setuju masuk neraka. Tapi belakangan Bu, kan ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang macam-macam begitu tuh, hidung belang mata keranjang, ada nggak zaman sekarang? Yang mana? Yang mana? Tunjukin sama saya Pak. Yang kayak gitu tuh kalau nggak tobat mampir ke dalam neraka. Janji Allah Subhanahu wa taala, umat Islam bakal masuk surga semua. Tulutun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Islam akan masuk surga tanpa hisab. Sepertiganya lagi dihisab lalu diampuni dosa-dosanya. Sepertiga sisanya baru mampir ke neraka lalu mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan surganya Allah taala. Allahumma amin. Kalau begitu kata Nabi, Israel, cabut nyawa saya. Dicabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati kaki. Makanya ini ilmu ya Pak, Bu, ini ilmu. Alamat mati, kalau telapak kaki sudah melengkung begini, umurnya paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Jangan-jangan sudah ada yang melengkung. Paling lama 3 hari lagi mati. Orang kalau sudah mau mati Pak, tulang belakangnya lepek, rata. Jadi kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Selipkan telapak tangan, nggak masuk. Nyatu tulang dengan lantai. Nah, duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender di dinding itu. Jangan-jangan nggak lama lagi tuh. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur. Allahumma amin. Tarik nyawa Nabi sampai di lututnya, sampai di pinggangnya, sampai di udelnya. Sampai Nabi berucap, ma asyadda muraratul maut. Bagaimana dahsyatnya rasa kematian itu. Subhanallah. Nabi saja gitu Pak. Apalagi kita yang banyak dosa ini. Saya tanya, kira-kira kita ini banyak dosa enggak? Banyak aja apa banyak banget? Banget. Kira-kira ya Bu, kira-kira doang nih. Ibu-ibu sama saya banyak mana dosanya? Banyak ibu-ibu? Cocok. Masa banyakan saya? Kan ada hadisnya, man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Dulu saya ya. Allahu Akbar. Baru sadar saya Pak. Makanya sebetulnya nggak enak lah jadi penceramah ini.
Jangan sampai jarkoni iso ujar, ra iso ngelakoni. Makanya kadang-kadang Ustadz Yaya, saya kalau turun mimbar itu disangoni, diamplopin, seakan-akan pahalanya udah habis di situ gitu. Seakan-akan begitu, Pak. Takut banget. Karena ujian penceramah itu, Pak, mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu ujiannya. Jihadnya pendakwah bukan sedang megang mic, bukan. Jihadnya pendakwah itu satu, mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Yang kedua, pulang ceramah lupa disangoni. Iya. Itu jihad, itu bener jihad. Jangan sampai WA panitia, ada yang lupa nggak ya? Jangan sampai nggak jadi, jihadnya nggak jadi. Itu jihadnya penceramah, Bapak Ibu. Walaupun bukan enak jadi penceramah ini, nggak enak Bapak Ibu, banyak ujiannya, capek, suara parau, belum tentu jamaahnya puas. Cuman saya diingatkan kiai saya, jangan menceramahi 3 golongan manusia. Makanya Ustadz Yaya jangan ceramah sama 3 golongan manusia ini. 1, pejabat lagi songong-songongnya, nggak bisa. Kalau kita ceramahin tersinggung. Yang kedua, orang kaya yang lagi takabur. Ada orang kaya sombong? Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Subhanallah, udah melarat sombong. Apanya yang disombongin? Makanya at-takabburu minal agniya'i qabih walakinnahu minal fuqara'i akbah. Orang kaya sombong jelek, orang miskin sombong tambah jelek. Orang pinter sombong jelek, orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek, ibu-ibu jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Mana orangnya, Bu? Allahu Akbar. Balik lagi Bapak Ibu, 1, pejabat yang lagi melampaui batas nggak bisa diceramahi, bisa masuk penjara kita, jangan macam-macam. Yang kedua, orang kaya yang sedang takabur nggak bisa diceramahi. Yang nomor 3, orang gila nggak bisa diceramahi. Saya pernah diundang pengajian ke rumah sakit jiwa, nggak mau saya. Saya yang stres nantinya. Kata saya, orang gila mah jangan diceramahin, dia diruqyah. Itu pun kalau gilanya kesurupan, kalau gilanya depresi. Begitu diruqyah, kita diketoknya sama dia, dicekeknya sama orang gila. Orang gila mah nggak bisa diceramahin. Kita tambah gila. Kan ada cerita hari raya korban, ada akang-akang bawa kambing ke tempat penjagalan mau dipotong. Di jalan papasan sama orang gila. Orang gilanya sambil garuk-garuk kepala komentar, hari gene jalan-jalan bawa monyet. Ngomentari orang bawa kambing, tapi ngomongnya apa? Hari gene jalan-jalan bawa monyet. Kata yang waras, "Oi, sedeng, ini bukan monyet, kambing." Kata orang gila, "Siapa yang ngomong sama elu? Gua kan ngomong sama kambing elu." Allahu Akbar. Makanya ngeladen orang gila, Pak, kita tambah gila, jangan macam-macam. Jadi balik lagi Bapak Ibu, itu berat juga ujian penceramah itu sebetulnya. Mana dia harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya. Balik lagi Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai mana kita tadi ya? Oh, sampai udel tadi ya, sampai udel. Sampai dada nyawa Nabi berwasiat. Nah, ini kita masuk ke materi inti ini. Nabi berwasiat, usikum bisolah, aku wasiatkan kepada kalian semua jaga solat. Wa ma malakat aimanukum. Wa ma malakat aimanukum ini sebagian penerjemah mengatakan budak sahaya. Tapi sebagian penerjemah Bapak Ibu tidak mengatakan itu. Wa ma malakat aimanukum ini yang dalam genggaman kekuasaan kita. Amanah. Yang pertama pesan Nabi, Bu, halo. Pesan Nabi yang pertama, jaga sholat. Kalau kita ingin selamat, Isra Mi'raj kita bahas sholat, Maulid kita bahas sholat. Jangan sampai kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur
maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban salat subuh niatnya usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodaan lillahi taala. Lah kodoan Pak jam 8 salat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi taala. Lah kok kesiangan Bu, jam 9 salat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isai, keroyokan oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya. Walaupun masih mending, apa kata orang Jakarta, lebih hebring. Kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, Isa nonton sinetron, mati kena smackdown. Ayo anak-anak ramein, ulang. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, Isa nonton sinetron, mati kena smackdown. Sekali lagi biar 3 kali. Biar 3 kali, biar seru. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, Isa nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil maut, kalau engkau bisa melihat orang-orang yang melampaui batas saat mereka akan mati, orang-orang yang tidak sholat saat mereka akan mati, malaikat akan memukul-mukulkan tangannya, malaikat menampar-nampar wajahnya. Ini smackdownnya malaikat Israel alaihi salam. Maka jaga sholat. Itu enggak muluk-muluk menjaga sholat itu. Kita makmurkan musola, insya Allah. Ini musolahnya di mana ini? Mana? Oh, di sebelah sana ya. Subuh musola berapa jamaahnya Pak RT? 10. Payah ya payah. Masa cuma 10? Ini serami orangnya. Ini kan kota Bandar Lampung. Kalau di kampung mah wajar. Kadang dia yang imam, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya tok. Makanya ada cerita di kampung. Nah, kopi keluar lagi tuh Pak. Makanya ada cerita di kampung Pak. Ada muadzin kampung namanya Mbah Slamet. Adzan jam 11 malam. Ada Pak Slamet nggak? Oh, nggak ada ya. Adzan jam 11 malam. Wih, ribut tetangga musola. Udah gila Mbah Slamet jam 11 malam adzan. Orang datang semua ke musola. Mbah, sampean wis edan yo. Ini jam 11 malam napa sampean adzan? Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Slamet, mau pas isaan wis tak sampean enggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzani kok pada ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Pinter Mbah Slamet. Makanya kalau musola Al-Mutakin sepi adzan di jam 12 malam. Paling Pak RT bawa pentungan. Pas mau mentung Ustadz Yahya yang adzan, enggak jadi. Subhanallah Bapak Ibu. Yang pintar-pintar enggak ke masjid, enggak ke musola. Begitu subuhan imamnya enggak ada yang datang. Akhirnya makmum dorong-dorongan, terpaksa Mbah Slamet lagi yang jadi imam. Kata Mbah Slamet, aku apal kunut. Udah Mbah, enggak usah kunutan, enggak apa-apa, yang penting subuhan. Orang enggak apal. Oke, kata Mbah Slamet. Masuk pengimaman, rakaat pertama lancar Pak. Bacaannya Fatihah sama kulhu. Begitu rakaat kedua habis Fatihah, Mbah Slamet diem aja. Enggak baca lagi. Sama makmum di kode. Mbah Slamet masih diem. Masih diem juga.
Udah rame yang Mbah Selamat noleh ke belakang. Kata Mbah Selamat, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Subhanallah. Tapi ini kejadian nyata, itu mah karangan banyak di PPI Lempasing. Saya beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, udah lama sangat Pak, saya masih siaran di Radio Bioli itu Pak, sekitar tahun 2010-an ya, ceramah di Lempasing, di tempat PPI-nya itu ada orang ngasih gelar Haji Jelebot. Haji Jelebot itu haji goblok ya Pak ya. Dia cerita pas subuhan, imam gak ada yang datang, cuman ada 3 orang. Dia, Cina mu'alaf, yang ketiga preman baru tobat. Jadi gak ada orang di musola itu. Dia, Cina mu'alaf, sama preman baru tobat. Ya dia dong yang jadi imam, wong dia haji soalnya. Terpaksa didorong jadi imam. Baca Fatihah sama kulhu. Habis baca kulhu dia ngomong apa? Bagus gak bacaan gua? Bagus Cik, bagus kata dia. Allahu Akbar, hancur sholatnya. Itu imamnya geblek, makmumnya tambah geblek, hancur sholatnya. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Wa babalakat aimanukum, dan amanah yang sudah dibebankan kepada kalian semua. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di kerongkongan. Ketika nyawa Nabi sampai di kerongkongan, beliau berwasiat. Nah ini spesial buat ibu-ibu, karena yang ramein ibu-ibu kan. Nabi pesannya buat ibu-ibu nih, ittaqun nisa, takutlah akan wanita. Ittaqun nisa, hati-hati akan wanita. Ittaqun nisa, waspada, selamatkan kaum wanita. Karena kebanyakan wanita masuk neraka. Bu, mau masuk surga enggak? Saya itu bukan karangan kiai loh Bu, itu sabda Nabi. Kan disebutkan, wa tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, kata Nabi. Aku kunjungan ke surga dan aku lihat kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin. Makanya Pak, yang miskin yang melarat masuk surganya gancang, cepat. Makanya Bapak Ibu kalau pengen cepat masuk surga jangan kaya. Yang sudah terlanjur kaya, hartanya kumpulin kasih ke saya. Biar saya yang berkorban, nanti buat bangun pondok Ustaz Yaya kitanya. Karena orang fakir kebanyakan di surga, kata Nabi. Wa tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku kunjung ke neraka. Aku lihat sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan. Apa sebabnya? Karena wanita kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Makanya ibu-ibu kalau mau masuk surga, satu, imra'atan qani'atan lillahi wali zaujiha, wanita yang qanaah, nerimo pada Allah, nerimo pada suaminya. Tak ajarin ya Bu, kalau mau masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah boro-boro ya Bu ya. Enak aja. Pak, suami yang baik itu yang berakhlak dengan istrinya. Ngomong sama istri, mama. Di sini manggilnya mama kan? Mama, teleknya belum dibersihkan. Allahu Akbar. Mama, apa papa? Mama duduk sini dulu. Udah Gepa, jangan formal amat. Enggak mama. Mama adalah ratuku. Duduk, kirain mau apa ya Bu? Kirain mau minta pamitan, mau kawin lagi kan? Ada apa papa? Mama, ini duit 15 juta. Buat apa papa? Subhanallah, buat belanja mama, buat belanja. Buat anak sekolah, silakan mama atur sendiri ini. Ini uang rumah tangga. Ini mama, itu kan kantong kanan ya Bu. Ngerogoh kantong kiri Pak. Nah ini mama yang 15 juta.
Ini uang apa papa? Ini buat ke mall. Terserah mama mau jalan-jalan, mau jajan apa. Mau nggak kayak gitu bu? Ngimpi. Allahu Akbar. Pak, sekali-kali nyenengin bini ngapa ge pak? Jangan nyakitin. Udah nikah mas kawinnya murahan, udah ngontrak sonos ke sini diusir-usir orang. Ketiban punya duit pelit ya bu ya. Subhanallah. Ketiban punya duit pelit, terus tuanya penyakitan, mati meninggalkan hutang. Subhanallah. Kapan lagi pak membahagiakan istri itu? Saatnya sekarang. Istri satu sisi qanaah, tapi suami juga pengertian dong. Jangan pelit sama istri. Setuju atau setuju? Kalau ada, kalau enggak ada jangan maksa. Makanya ibu-ibu, kebahagiaan yang paling baik bagi bapak-bapak termasuk saya. Ini saya kasih tahu rahasianya ya bu. Kebahagiaan seorang laki-laki itu punya istri yang bersyukur. Bukan mobil gede, bukan mobil mewah, bukan motor gede, bukan sepeda, bukan juga kembang, apalagi janda bolong, bukan. Kebahagiaan bapak-bapak itu adalah punya istri solihah. Coba bapak-bapak yang hidupnya melarat, kadang-kadang NP kalau kata anak sekarang kan, iri sama punya orang yang sudah punya apa-apa. Maaf ya apa? Nggak usah sedih kayak gitu. Enggak, gara-gara kawin sama saya kamu jadi susah. Orang sudah punya apa-apa, kita cuman punya sepeda. Orang rumahnya bagus, kita cuman punya tinggal di kontrakan. Gara-gara nikah sama saya kamu jadi sengsara. Apa kata istrinya? Enggak kok pak, saya bangga punya suami kayak papa. Woi, suami drodok langsung mengalir air matanya. Ada enggak bini kayak gitu? Boro-boro. Bini diomongin kayak gitu, apa kata bininya? Iya, sial gua. Dapat laki kayak lo. Coba saya dulu nerima lamaran Ustadz Yaya. Udah punya pondok saya. Mulai panjang lebar ocehannya kemana-mana. Jadi qanaah. Istri kalau mau masuk surga, imra'atan ta'i'atan lillahi wa li zawjiha. Wanita yang taat pada Allah, taat kepada suaminya. Makanya saya sampaikan, ibu-ibu ini paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau mau masuk surga taat suami. Kalau pengen masuk neraka ngelawan sama suami. Suami lagi tidur bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Perempuan tuh begitu, gampang betul surganya, gampang juga nerakanya. Tapi kalau pengen cepetan masuk surganya ya bu, puaskan suami. Apalagi wayahnya malam Jumat. Ini malam apa? Malam Senin. Pange, siap-siap ya bu. Ingat malam Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Suami pulang kenduren, udah ngasih kode. Munara, Bang Ocit pulang, prepet. Anak-anak udah mulai disogok. Iya. Ibu-ibu langsung masuk kamar, dandan yang cantik, pakai baju yang lekton singkele ketoen, tapi cukur buru keleknya itu, pakai rok mini segini. Begitu suami masuk kamar, ini langsung praktek ya bu nanti ya. Suami masuk kamar, ini praktek saya. Tangan di dada begini, nah begini. Tangan di dada.